menggunakan kipas untuk menyalurkan air menuju ke blok silinder. Cara membukanya saya dengan menggunakan kunci sok 12 mm. Jadi dibukanya seperti ini. Kalau dia didorong kemudian diputar, ini akan ikut berputar. Jadi cara saya adalah dengan mengetoknya pelan-pelan saja ya, seperti ini. Dan kita putar dan buka seperti ini. Ini adalah bagian komponen water pumpnya. Ini satu set ya, satu set seperti ini. Satu lagi tips dari saya, apabila indikasi itu harus diganti satu set, ini satu set dari sini sampai semua, sampai gear, sampai asnya satu set. Tandanya dapat diperhatikan itu ketika ini dicopot, dia udah kendor dari sininya. Ya, ini pengunci senternya ini terlihat. Itu ketika dikeluarkan dia dapat terlepas, atau ketika kita ditarik ringan saja dia sudah keluar. Kalau ini masih normal, jadi hanya bagian sealnya saja dapat terlihat dari sini. Sudah hancur ya karet sealnya. Ini juga udah keluar, udah kompak begini tuh, kompak. Jadi harus diganti, hanya diganti bagian sealnya saja. Oke, kita buka ini dulu ya. Kita harus ditekan dari sini. Ini kita pukul saja pelan-pelan ya. Terlepas seperti ini penampakannya. Inilah yang disebut dengan water pump radiator. Ini satu geluntul, namanya satu set seperti ini ya. Nanti kalau kawan-kawan beli ini seperti ini, kalau beli satu set. Nanti tinggal kita membuka sealnya seperti apa. Dan harus diperhatikan ketika sebelum membuka, posisinya kita harus selalu ingat, jangan sampai terbalik. Ini seperti ini. Jadi posisinya begini. Oke, mari kita ganti seal water pumpnya. Membuka bagian ininya dulu, bearingnya, dengan menekan dari sini, mencari titik celahnya di mana, kemudian tekan dari sini. Menggunakan apa saja, yang penting bahannya tumpul. Saya menggunakan bekas klep, ini enggak terpakai ya, pakai ini. Mari kita keluarkan bearingnya dulu supaya keadaan melihat dalaman sealnya lebih lega. Oke. Oke, seperti ini ya, sudah keluar. Hati-hati buat penempatannya, ini di sini bearingnya, jangan sampai di sini. Oke, ingat-ingat ya. Ini spare part yang barunya, yang ini yang rusaknya, yang paling susah ini ya, soalnya ini
sangat ngepres sekali dengan lubang ini dudukannya. Jadi kita harus sedikit butuh kesabaran, yaitu dengan mencongkel ini sedikit demi sedikit dulu untuk memaksa dia keluar. Oke, copot seperti ini ya, rusak. Oke, setelah bersih, mari kita pasang seal water pumpnya yang baru. Ini sudah dikeluarkan semua, sudah dibersihkan. Jadi kita memasukkan ini yang baru. Jadi arahnya ke arah bearing sini, yang di bagian seperti ini. Posisinya seperti ini, perhatikan. Kemudian masukkan ke sini, ke arah bearing, bagian yang terbukanya ya. Berhubung begini ya, berhubung saya kesulitan masukin ininya, setelah saya cek ternyata ukurannya tidak sama. Yang bawaannya 20, ini saya dikasih yang 22. Bagaimana ini tukang spare part? Jadi tidak selesai sekarang ya, harus besok lagi. Aduh. Oke lah, besok lagi sih kita lanjutkan. Setelah berkeliling selama 3 jam lamanya, bahkan lebih, saya mendapatkan ini yang paling susah. Kalau kawan-kawan melihat susah menemukan ini, terus menemukan toko spare part tersedia, saya sarankan untuk membeli lebih dari satu, karena untuk cadangan di hari berikutnya. Saya juga membeli cadangan ya, tadi kebetulan lewat di toko ini, di dealer PR-nya saya membeli ini harganya 50.000. Ini saya beli 15.000 kalau seal karet dalamnya. Ini saya buat cadangan buat kapan-kapan. Ini 60.000 ya. Saya ini beli yang KW 50.000. Saya sarankan mending beli yang part original saja, beda 10.000 nggak apa-apa. Tapi untuk kualitas dan presisinya sangat pas sekali. Kita pasang seal dalamnya, dia menuju ke arah bearing. Berarti begini, ini untuk menjaga rembesan ke blok mesin ya. Gini. Kita masukkan saja. Untuk menahan rembesan. Saya terlalu kencang untuk menahan rembesan oli ke blok mesin. Ini ya. Oke, seperti ini. Ada yang merekomendasikan ini sealnya diisi 2. Menurut saya itu terlalu boros. Kalau part bawaannya 1 ya cukup 1 saja. Oke. Kemudian kita akan pasang bearingnya seperti ini ya. Kita pasang bearingnya dulu. Mental dia, bolak-balik sama saja. Kalau bisa kita cari yang bekas-bekas. Ini seperti ini ya.
kita butuh tatakannya begini saja. Kita putar-putar dulu ya, uji coba bearingnya apa berputar dengan normal. Kalau normal dia tidak goyang ya, berarti dia sudah lurus. Terus kita lanjutkan pemasukan ke rumah bearingnya. Di sini ada saluran dia pelumasan oli di bagian bearingnya, ada di sini, akan nyambung ke sini. Kemudian kita masukkan dengan lurus dengan menekan memakai pipa seperti ini ya. Saya menggunakan seperti ini, begini. Ganjal dulu. Kemudian kita tekan. Oke, seperti ini. Kita bersihkan lagi. Oke ya, seperti ini penampakannya. Kemudian kita masukkan asnya di sini, seperti ini posisinya. Oke, tinggal kita menaikkan ke pembagian pembaudannya. Oke, seperti ini ya, dia nggak goyang. Kalau udah bocor dia goyang dan turun naik. Sebelum kita memasukkan ini, ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu di bagian yang menuju ke stud couplingnya ini ya. Di sini dia harus menempel ke sini. Di sini ada dudukannya, berarti harus diputar. Ini harus mengait dulu, kemudian diputar. Posisinya harus menuju coakan yang seperti ini ya. Di sini ada coakan, ini posisi stud couplingnya. Oke, seperti ini ya. Kalau dia tidak ini, dia akan mentok dan akan menyebabkan tidak pas. Seperti ini, mari kita masukkan.
Oke, semuanya sudah terpasang dan airnya sudah tidak mengalir lagi, berarti sudah normal lagi ya. Berarti tutorial kali ini selesai, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.